Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Raffles, Prodi Hukum Tata Negara dengan NPM 222102039, kelas HTM kelas J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok 6 yang berjudul Kewarisan Anak Kandung, Zina dan Li'an. Pengertian anak kandung adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada janin yang dikandung dan dalam rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab hamalat yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Anak di luar nikah di dalam fikih disebut sebagai walad az-zina. Asanayan Muhammad Makhluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan lelaki dan perempuan yang tidak sah. Kata lian adalah diambil daripada kata alanu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Menurut istilah hukum Islam, lian adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksiannya bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat jika ia berdusta. B. Dasar hukum. Para ulama sepakat bahwa status hukum anak lian adalah sama dengan anak zina, yaitu bahwa anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Dasarnya adalah tindakan Nabi SAW. Riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa seorang laki-laki telah melian istrinya pada masa Nabi SAW. Dan ia menafikan anak istrinya tersebut. Maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak lian mulaanan kepada ibunya dan ahli waris itu sesudahnya. Riwayat Abu Daud. Pendapat ulama ke-1. Ibu dapat mewarisi bagian tetap, saudara ibu juga mewarisi bagian tetap, dan sisanya dikembalikan kepada mereka. Menurut mereka yang berpendapat adanya pengembalian arad. Berdasarkan pendapat ini, anak itu zina dan lian tidak bisa mewarisi dari orang lain, dan orang lain tidak bisa mewarisi darinya dengan cara ashabah senasab berdasarkan al-ukhuwah atau al-umumah. Pendapat ulama kedua, Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapat bagiannya, kemudian untuk ashabah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istrinya si mayit. Jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris mewaris. Hadis lain yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah sabda Rasulullah SAW, berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak jika ada sisa pertama-tama untuk ahli waris laki-laki yang terdekat. Pendapat ulama ketiga, sedangkan mazhab pendapat yang ketiga ini, mereka yang diterima menjadi ashabah ibunya sebagai ashabah anak lian, dan anak yang lahir karena perbuatan menjadi ashabahnya. Atau dengan kata lain, ibu akan mengambil seluruh harta warisan anak lian dan anak yang lahir karena perbuatan zina. Dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang pendapat seperti ini adalah sabda Rasulullah SAW. Perempuan menguasai 3 warisan: warisan budak yang dimerdekakannya, barang yang ditemukannya, dan warisan anak liannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi kesimpulan dari makalah ini, dapat kita simpulkan dari makalah ini
dari pemaparan singkat di atas kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni mengenai anak kandung, ketetapan bahwa dia mendapat warisan adalah qat'i baik melalui ayahnya ataupun melalui ibunya, sedangkan anak hasil perbuatan zina dan lian yang ia dinasabkan langsung kepada ibunya. Itu saja yang saya presentasikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.